Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Untayan syukur yang tiada pernah terukur pada Allah, Zat yang Maha Ghafur. Segala puji yang tak bertepi pada Rabbul Izzati, Rabb yang hingga detik dan saat ini terus menghamparkan berbagai macam rahmat, mencurahkan dan mencucurkan aneka ragam nikmat. Salawat juga salam semoga senantiasa tercurah pada manusia terpuji yang keterpujiannya dipuji yang maha terpuji, manusia agung yang keagungannya diagungkan oleh yang maha agung, manusia mulia yang kemuliaannya bahkan dimuliakan oleh yang maha mulia. Dialah imamul muttaqin, panglima para mujahidin, amirul mu'minin, baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berdoa senantiasa pada Allah, semoga di hari akhir nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini memberikan syafaat kepada kita, kemudian kita bisa berkumpul dengan dia satu lantai bersama di surganya Allah Subhanahu wa taala dengan kaum muslimin, dengan para sahabat dan keluarga-keluarga kita yang lain. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita sudah melewati 20 hari di bulan suci Ramadan di edisi tahun ini, dan kita berada di gerbang memasuki 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan tahun ini. Para pemirsa rahimakumullah, tahukah bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, wa innamal a'malu bil khawatimi, bahwa sesungguhnya ibadah seseorang itu ditentukan dari detik-detik terakhirnya. Apa maksud dari ucapan baginda Rasulullah SAW ini? Sama konteksnya ketika kita melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Mungkin di hari pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai 7 hari pertama kita menjalani ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan ini dengan semangat yang menggebu-gebu, gairah yang amat tinggi, motivasi yang luar biasa. Namun di pertengahan kita sudah kehilangan bensin, kita sudah kehilangan arah, kita sudah tidak mampu lagi untuk mempersembahkan ibadah-ibadah terbaik kita di minggu-minggu selanjutnya. Kemudian menjelang 10 hari terakhir ini kita bahkan hampir meninggalkan ibadah-ibadah yang selayaknya kita laksanakan di hari-hari sebelumnya. Inilah yang terjadi di fenomena di tengah kaum muslimin saat ini. Bahkan pakar ekonomi, ya, para ekonom itu dalam penelitian mereka menyimpulkan bahwa aktivitas perekonomian itu menggeliat paling tinggi itu justru di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Artinya apa? Kaum muslimin, masyarakat Indonesia itu lebih banyak menghabiskan waktunya untuk berburu pakaian baru, santapan untuk dihidangkan di akhir bulan suci Ramadan atau di Idul Fitri, memburu makanan-makanan, snack, cemilan-cemilan, minuman-minuman dan lain-lain. Mal-mal penuh, pasar-pasar berkerumun orang-orang. Justru sebaliknya, masjid-masjid mulai sepi, surau-surau sudah mulai berkurang softnya, dilanggar-langgar musola-musola. Ini terjadi kemajuan soft gitu ya. Awalnya softnya ada 7-8 soft, ini sekarang sudah maju menjadi cuma 1-2 soft saja. Nah, inilah yang terjadi fenomena saat ini. Sedangkan Rasulullah SAW itu menyampaikan bahwa justru 20 hari pertama itu hanya warming up saja, pemanasan, di mana 10 hari terakhirnya adalah partai puncaknya, justru adalah grand finalnya, justru adalah di mana saat-saat yang sangat menentukan apakah seseorang itu berhasil menunaikan ibadah di bulan suci Ramadan dengan berhasil memaksimalkan untuk meraih pahala sebesar-besarnya, ataukah justru tidak mendapatkan sebagaimana yang dia harapkan, sebagaimana Allah menjanjikan pahala-pahala yang berlimpah ruah
pada orang-orang kaum muslimin yang menunaikan ibadah di bulan suci Ramadan, terutama di 10 hari terakhirnya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang kemudian membuat kaum muslimin itu justru enggan untuk bersemangat sebagaimana semangat dia ketika mengawali ibadah di bulan suci Ramadan? Yang pertama, justru yang membuat kita itu kurang bersemangat adalah maksiat. Bisa jadi maksiat yang kita lakukan di 20 hari awal di bulan suci Ramadan. Maksiat kecil yang kita lakukan, ya. Bahkan maksiat besar yang kita lakukan, baik sengaja maupun tidak sengaja, ini mempengaruhi ibadah kita di 10 hari terakhir, di puncak-puncaknya. Ini justru sangat berbahaya sekali, dimana kita seharusnya menyiapkan energi yang lebih, menyiapkan waktu yang lapang, kemudian semakin mengurangi aktivitas dunia kita, sebagaimana Rasulullah SAW itu mencontohkan, dia mengencangkan ikat pinggangnya, meninggalkan istri-istrinya, kemudian beribadah semalam suntuk, beriktikaf di masjid, ya. Kemudian membangunkan istri-istrinya untuk beribadah di 10 hari terakhir. Inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, baginda Nabi Allah Muhammad SAW bersama para sahabat. Justru meninggalkan dunia, bukan justru semakin sibuk dengan dunia dan aktivitas berburu makanan atau pakaian. Jamaah rahimakumullah, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya kita justru harus lebih banyak beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala untuk diteguhkan hatinya untuk senantiasa melakukan ibadah-ibadah, amal-amal soleh di 10 hari terakhir yang sangat menentukan ini, di mana Allah menjanjikan pahala yang berlipat ganda di 10 hari terakhir ini. Allah memberikan satu jalan pintas untuk semakin menambah rekening amal pahala kita, yaitu Allah memberikan malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar, di mana dalam malam ini, malam-malam ini, yaitu malam-malam ganjil di 10 hari terakhir, itulah Allah menurunkan malam Lailatul Qadar. Kita berdoa semoga kita dipertemukan dengan malam tersebut, kemudian kita tidak menyia-nyiakannya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya untuk menghadapi 10 hari terakhir atau 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan, kita senantiasa bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala, berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah kita harus senantiasa berprasangka baik pada Allah Subhanahu wa taala apapun yang terjadi. Mungkin musibah yang menimpa kita, masalah-masalah yang kemudian beruntun menimpa kita atau keluarga kita, ini adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, bentuk teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang sakit, kita justru harus mengambil hikmahnya bahwa mungkin ini adalah jalan Allah untuk menggugurkan dosa-dosa kecil kita, untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, pesan ulun pribadi, ya, ini sebagai penuntut ulun, alhamdulillah apabila yang ulun sampaikan ini mampu memberikan manfaat bagi yang menyaksikan atau mendengarkan. Kita senantiasa di sebuah ini untuk menunaikan ibadah tadarus kita, ya. Jadi yang belum khatam Al-Quran di bulan suci Ramadan, yuk kita khatamkan, kita baca lagi, kita buka-buka lagi. Yang duhanya, tahajudnya, dan qiyam lailnya ini belum sempurna, belum tertunaikan dengan baik, yuk kita bangun, yuk kita tunaikan bersama. Yang belum berinfak, belum bersedekah di bulan suci Ramadan, yuk kita bersedekah. Semoga dari Ramadan mendapatkan predikat kemenangan. Dan salah satu indikasi kita benar-benar menang adalah ketika kita dalam madrasah Ramadan ini, keluar dari madrasah Ramadan ini, sikap dan perilaku kita ini sudah terdidik sebagaimana yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, yaitu beristiqomah dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan.
Mungkin itu yang dapat ulun sampaikan. Allahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.